problem kita ini Bapak Ibu sekalian. Naik bis pakai masker, naik kereta pakai masker, sampai kantor copot masker. Itu problem kita, merasa kenal lepas masker, merasa tidak kenal pakai masker. Penularannya antar yang kenal. Muncullah klaster kantor, muncullah klaster rumah tangga, muncullah klaster-klaster antar kita. Kenapa? Karena kita cenderung untuk lepas masker kalau bertemu dengan orang yang kita kenal. Setuju sih sama statementnya Pak Gubernur untuk menggunakan masker setiap hari dalam rangka mencegah penularan. Apalagi di masa pandemi corona kayak gini, kan lebih baik ya mencegah daripada amit-amit mengobati. Ayo pakai masker. Ini nih yang lagi digaung-gaungkan di masa pandemi kayak gini. Dari gubernur, TNI, kepolisian, semuanya kompak selalu mengimbau masyarakat pakai masker. Gak ada lagi pernyataan pakai masker hanya untuk yang lagi sakit. Memakai masker juga masuk dalam 3M. Cara sederhana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 selain mencuci tangan dan menjaga jarak. Bahkan Polda Metro sudah punya nih program Kampung Jabat yang diklaim bisa menurunkan tingkat COVID-19. Misalnya aja dari zona merah jadi zona kuning dan berangsur ke zona hijau. Kampanye Ayo Pakai Masker sendiri sering dilakukan saat pandemi ini oleh jajaran personil Korlantas Polri. Salah satu contohnya menempelkan stiker di transportasi umum. Stiker bertulisan Ayo Pakai Masker ini diharapkan dapat menumbuhkan keinginan untuk selalu pakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Cukup penting sih, cuma yang disayangkan tuh sekarang tuh banyak yang pakai masker tapi ada yang kayak pakai yang tipis-tipis gitu juga tuh. Maksudnya kayaknya lebih worth it yang bener-bener yang pakai kain yang tebal gitu. Kalau saya pribadi itu setiap keluar rumah atau ke warung aja saya pakai masker gitu, karena itu penting banget. Saya kan kayak dari droplet itu kan bisa nempel di mana aja gitu. Jadi kalau ibarat kata misalnya masker aku lindungin kakak, masker kakak lindungin aku gitu. Saya sih sesuaikan dengan yang standar dari rumah sakit aja, itu aja. Tapi nggak usah berlebihan lah, yang memang standarnya udah cukup sih. Nah, in people, setiap orang yang berada di DKI Jakarta wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Sebaiknya juga ini masker dipakai ketika berada di luar rumah, berinteraksi dengan orang lain, atau pas lagi menggunakan kendaraan bermotor, baik umum maupun pribadi. Ini sesuai dengan pasal 4 Pergub DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 yang ada dendanya juga bagi pelanggar dengan denda maksimal Rp250.000 atau kerja sosial. Oh iya, kalau in people menemukan kerumunan orang yang melanggar protokol, bisa nih untuk laporkan ke Ditlantas Polda Metro Jaya di nomor 0822 16666 911. Setiap orang yang berada di wilayah DKI Jakarta ini wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Itu selalu kita sosialisasikan, dan sekaligus juga saat ini kan sudah dilakukan penindakan. Hanya saja di dalam penindakan ini ya yang punya kapasitas dalam hal ini adalah dari satuan Prantib ya atau Pol PP. Masker kini jadi salah satu benda yang sangat dicari. Bahkan persediaan masker di toko-toko cepat habisnya. Nah, yang perlu in people ketahui adalah ada banyak jenis masker untuk kesehatan. Sebut saja ada masker kertas yang hanya bisa sekali pakai saja. Kemudian masker kain bisa dicuci dan digunakan berulang kali. Umumnya masker ini digunakan saat berkendara. Berikutnya masker bedah atau medis. Yang ini sih nggak asing karena paling sering digunakan oleh orang Indonesia. Masker bedah biasanya berwarna hijau atau biru. Fungsi dari jenis masker ini adalah untuk mencegah air liur atau batuk yang bisa mengontaminasi area operasi yang steril. Masker ini juga cocok untuk digunakan orang yang sakit agar nggak menularkan penyakitnya lewat droplets atau air liur. Dan masker N95 atau masker respirator. Ini adalah jenis masker anti polusi yang bisa digunakan untuk melindungi dari asap. Masker N95 juga menyaring polutan dan partikel halus sampai 95%. Inilah alasan masker ini dinamakan masker N95. Jenis masker ini cocok digunakan untuk orang yang sensitif, seperti penderita infeksi saluran pernapasan dan pekerja di luar ruangan.
In people, di depan saya nih udah banyak macam-macam masker, mulai dari medis, kain, KN95 dan juga scuba. Nah, tapi yang terbaru, pemerintah kan sudah menyarankan untuk tidak menggunakan masker bertipe scuba atau juga buff di transportasi umum. Sekarang kita coba ya, kita tes seberapa efektif sih masker-masker ini untuk mencegah penularan virus, termasuk COVID-19. Oke, yang pertama saya akan coba menggunakan masker medis. Masker medis ini adalah masker yang lumayan banyak digunakan oleh masyarakat. Kita akan tes menggunakan api, apakah akan tertiup? Setelah dites, ternyata apinya agak bergoyang, tetapi tidak sampai mati. Next, kita akan coba masker kain. Nah, ini nih jadi salah satu ajang masyarakat untuk memunculkan kreativitasnya, karena di pasaran itu banyak banget model dan juga warna. Kita akan coba ya. Wah, kalau masker kain ini saya ngerasanya lebih tebal dari masker medis, bahkan apinya ini kayaknya nggak kena sama sekali, jadi aman. Selanjutnya saya akan mencoba masker KN95. Dia ada kawat di depannya dan ini biasanya digunakan untuk mencegah polusi dan efektivitasnya ini paling tinggi di antara yang lain. Sesuai ya, ternyata memang efektif banget. Saya juga ngerasa bahwa anginnya sama sekali nggak keluar, tapi tetap bisa bernafas dengan lega dengan menggunakan KN95 ini. Dan yang terakhir, saya akan mencoba masker bertipe scuba. Sebelum ada larangan nih, sebenarnya masker scuba ini juga salah satu favoritnya masyarakat karena banyak diproduksi secara massal. Tapi sekarang keluar larangannya, kita coba cek ya, apakah benar kurang efektif dalam mencegah penularan virus corona. Ternyata mati nih in people apinya. Nah, in people ternyata terbukti masker bertipe scuba ini memang kurang efektif dalam mencegah penularan virus terlebih COVID-19. Yang punya di rumah mungkin bisa disimpan aja ya dan beralih ke masker yang lain. Nah, in people sekarang udah tahu kan masker-masker mana aja yang bagus untuk digunakan dan masker yang ya udahlah nggak usah digunakan lagi. Terlebih nih ya, sebentar lagi pemerintah akan mengeluarkan peraturan tentang masker ber-SNI. Ayo in people, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker kemanapun Anda pergi. Dari Jakarta, Astuni Putri, Tim Liputan, In Today, In People's Way.